soal ini dapat kita selesaikan hanya dalam beberapa detik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024. Nah, Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan, serta kelulusan bagi Bapak Ibu semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Kita langsung saja lihat. Nah, sekarang kita sudah masuk pada soal ke-51, Bapak Ibu. Nah, 50 soal sebelumnya sudah saya bahas dalam beberapa video. Yang belum tonton, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, soal nomor 51. Guru Matematika kelas 7 akan membelajarkan KD 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat, bulat, positif, dan negatif. Siswa diminta menyelesaikan soal, kemudian guru meminta siswa untuk menyelesaikan pekerjaan di papan tulis. Berikut adalah aktivitas yang sesuai dapat dilakukan dan pada pembelajaran klasikal yang memperhatikan heterogenitas kemampuan siswa adalah titik. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita sudah menemukan kata kuncinya, maka soal ini dapat kita selesaikan hanya dalam beberapa detik saja gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, heterogenitas kemampuan siswa itu apa artinya? Nah, kita harus mengakomodir semua kemampuan siswa, baik siswa yang berkemampuan rendah, sedang maupun yang tinggi, Bapak Ibu. Dan kemudian dalam pembelajaran kalau misalkan kita mau memberikan soal, maka soal-soalnya pun harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang mana ini dari kelima opsi ini yang memuat kedua hal tersebut gitu ya. Coba kita cek. Yang alfa, guru tidak meminta siswa berkemampuan kurang. Wah, ini juga salah sudah langsung ya. Kemudian bravo. Guru menawarkan kepada siswa dalam suatu kelas siapa yang akan mengerjakan tiap soal di papan tulis. Nah, ini juga tidak mengakomodir heterogenitas itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang Charlie, guru meminta siswa urut presensi untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, ini juga tidak, Bapak Ibu. Yang Delta, guru menunjuk siswa berkemampuan tinggi saja. Nah, ini juga tidak tepat. Dan otomatis jawabannya yang E ya, Bapak Ibu ya. Guru memberikan giliran kepada siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan kemampuan siswa. Nah, jadi jawabannya adalah si E, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena heterogenitas itu adalah kegiatan pembelajarannya harus mengakomodir semua kemampuan siswa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Andi terhadap pembelajaran yang dilakukan dan ditunjang dengan hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal, diperoleh kesimpulan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Nah, jadi kuncinya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Pak Andi melakukan perbaikan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan PTK. Salah satu indikator keberhasilan dalam penilaian ini yang sesuai adalah, nah tentu saja indikator keberhasilannya apa? Tentu saja adalah secara klasikal semua siswa itu sudah mampu atau tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Itu pertama. Terus yang kedua, mayoritas mereka nilainya sudah di atas KKM ya. Oke, jadi kita lihat yang mana yang memuat kedua hal tersebut. Coba kita lihat yang alfa, 70% siswa mampu menuliskan kembali soal cerita. Ini salah ya, karena yang menjadi masalahnya adalah siswa kesulitan dalam mengerjakan soal cerita, bukan kesulitan dalam menuliskan soal cerita. Oke, coba kita lihat yang bravo, 70% siswa mampu mengerjakan soal cerita. Nah, ini sudah memenuhi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya sebesar 70. Oke, jadi fix ini adalah jawabannya karena memuat dua hal tadi. Nah, kita lihat soal berikutnya Bapak Ibu. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah.
Nah, Bapak Ibu kita diminta menemukan kegiatan yang termasuk ke dalam 3 hal ini. Coba kita lihat yang alfa, menulis jurnal. Nah, menulis jurnal ini masuk nggak dalam pengembangan diri? Ya, masuk ya. Nah, kemudian kalau kita eliminasi yang bravo, mengikuti diklat kepala sekolah, ini juga masuk dalam pengembangan diri. Kemudian yang Charlie mempublikasikan kegiatan diklat di koran, ini bukan termasuk pengembangan diri, justru ini masuk pada publikasi ilmiah. Jadi Charlie kita eliminasi. Delta, coba kita lihat. Mengikuti diklat teknis, oke ini masuk. Eh, Alpha, Bravo, dan Delta ini sudah masuk dalam kriteria yang akan menjadi jawabannya. Coba kita lihat poin publikasi ilmiahnya ya. Yang Alpha mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi. Oke, ini masuk. Kemudian yang Bravo mempublikasikan artikel di jurnal internasional masuk. Kemudian yang Delta, publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, ini juga masuk Bapak Ibu. Nah, berarti kita lihat poin yang ketiga yaitu karya inovatif. Menghasilkan model pembelajaran yang alfa, ini masuk. Ya udah, berarti jawabannya sih alfa. Pasti itu dua opsi lainnya tidak masuk ya pasti ya. Jadi jawabannya yang paling tepat menurut saya adalah si alfa. Nah, jika Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda, boleh tuliskan di kolom komentar supaya kita berdiskusi dan menemukan jawaban yang paling tepat. Nah, oke Bapak Ibu kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 49. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah. Nah, kita pakai sistem eliminasi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita lihat dimensi psikologis. Nah, dimensi psikologis itu apa sih Bapak Ibu ya? Nah, dimensi psikologis itu kan proses mental ya, yang berkaitan dengan keputusan-keputusan dan inisiatif kita sebagai pembelajar gitu ya. Nah, maka kita lihat opsi A, belajar berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Eh, ini bukan ya. Oh ya, bisa jadi sih ini ya. Kemudian yang Bravo, kemudian memiliki kebebasan belajar, ini eh, betul ya. Kemudian yang C, mengisolasi diri secara fisik, ini tidak tepat. Kemudian yang Delta memiliki kebebasan dalam belajar. Nah, ini eh, betul. Nah, jadi Alpha, Bravo, dan Delta ini bisa menjadi kriteria jawaban. Nah, kemudian yang pedagogis. Nah, yang pedagogis itu apa sih? Nah, yang pedagogis itu kan apa namanya kegiatan kita sebagai pembelajar itu dalam rangka mendukung apa namanya apa yang menjadi tujuan kita dalam belajar. Ya. Nah, kita lihat yang alfa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran seperti apa ini ya? Ini tidak jelas. Kemudian yang Bravo menghadiri forum ilmiah. Oke, bisa jadi ini ya. Kemudian yang Delta aktif mengikuti diskusi ilmiah. Nah, ini juga bisa jadi. Nah, sekarang kita lihat dimensi yang ketiga yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial itu kan kita tahu bahwa kebebasan kita ya eh, kita diberikan otonomi dalam belajar itu ya. Bravo tergantung kepada fasilitator. Ini apalagi gitu ya. Jadi ya otomatis jawabannya adalah si delta. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat soal berikutnya, soal terakhir dalam video ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Ibu Ida akan melakukan pembelajaran berbasis proyek, yaitu meminta siswa secara berkelompok menggantikan guru mengajarkan topik tertentu di depan kelas. Ada dua komponen yang ingin dinilai Ibu Ida, yaitu membuat laporan proyek dan presentasi. Berikut ini komponen membuat laporan proyek yang dinilai adalah kecuali. Kecuali ya Bapak Ibu ya. Ya tentu saja kalau kita melihat opsi A, media penyampaian, nah ini juga termasuk ya, karena yang dinilai dua hal tadi gitu ya, laporan proyek dan presentasi gitu ya. Kemudian yang kedua perencanaan. Nah tentu saja kalau membuat laporan itu harus ada perencanaannya. Kemudian yang Charlie topik dan masalah. Nah topik dan masalah ini apakah perlu kita eh, menjadikan dia apa namanya komponen gitu ya? Saya rasa ini tidak perlu karena ini kan
topik dan masalahnya kan sudah diberikan oleh Bu Ida sejak awal gitu. Jadi kemungkinan ini jawabannya. Tapi kita lihat dalam delta, kerjasama kelompok. Nah, ini wajib ini karena kan kita minta siswanya itu bekerja secara kelompok. Nah, yang E, cara menyampaikan materi. Ini juga penting karena terkait dengan presentasi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jawabannya adalah betul ya Charlie ya, topik dan masalah. Nah, Bapak Ibu, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya. Jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar supaya kita bisa memperbaiki video-video yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.